Tuh, atau Q-nya 5 dari mana tahu, Pak? itu dari pengalaman, Pak. Oke, akhirnya saat yang ditunggu-tunggu sekarang sudah tiba. Jadi sekarang saya sudah berada di PT Audio Plus kembali. Saya mau di training atau langsung praktek lah ya. Langsung praktek untuk alat Clio tuning audio mobil di mobil yang saya bawa. Ini adalah mobil CR-V yang sudah dipasangi dengan sistem audionya, dan saya sekarang mau langsung praktek aja. Saya mau temuin suhu saya. Halo, apa kabar? Halo, baik. Gimana? Ini suhu saya nih. Enggak lah. Jadi mobil ini, Pak Andre, saya sudah bawa. Ini kebetulan mobil ini juga sudah saya pasangin seluruh sistemnya. Kemudian saya mau belajar ilmu lagi untuk mentuning dengan alat Clio yang kemarin saya sudah buat video di part 1 ya. Di part 1 di sini videonya. Nah, sekarang kita akan lanjut di part 2. Ini menjadi waktu yang kita tunggu-tunggu, dan ini akan membuat ilmu baru ya buat saya tentunya, dan saya akan belajar dengan Pak Andre. Pak, monggo tolong dijelasin ke teman-teman semuanya bagaimana cara proses untuk membuat alat Clio ini bisa dioptimalkan seperti itu. Oke, Pak Andre, kita mesti mulai dari mana ini? Jadi untuk optimasi Clio yang paling penting, yang paling pertama harus dilakukan adalah menentukan posisi mic. Posisi mic? Ya, karena di posisi mic yang berbeda hasilnya akan sangat berbeda, dan itu akan mempengaruhi hasil akhir yang diharapkan. Nah, kita lihat ya posisi mic pertama. Teman-teman bisa lihat sini. Ya. Di mana posisi mic? Pertama kita harus mengambil normal driving position. Jadi kalau ini mobil customer, ya customernya harus menentukan posisi duduk menyetir dia di mana. Lalu ukur dulu tinggi dia seberapa, sehingga posisi tinggi mic ini kira setara dengan tinggi telinganya. Nah, itu biasanya kalau kita ukur dari dasar ini sampai ke sini, itu normal orang itu antara 65 sampai 75 cm. Lalu mic ini juga bisa maju maupun mundur. Jadi kalau mau maju bisa full maju begini ataupun mundur begini. Ini kita bisa dorong sampai mundur begini. Nah, pengaruhnya apa? Kalau semakin mundur nanti natural time alignment-nya lebih ke kanan. Semakin dia maju begini, natural time alignment-nya semakin ke kiri atau ke tengah. Nah, ini harus kita eksperimen. Dalam hari ini tergantung installer dan tunernya sukanya bagaimana. Dari natural time alignment-nya ada di depan kita lalu digeser ke tengah secara manual, atau posisi mic-nya maju sehingga natural time alignment-nya udah hampir tengah, manualnya sedikit. Itu harus dicari sesuai dengan kebiasaan tuner masing-masing. Tetapi yang pasti hasil EQ, hasil RTA-nya juga berbeda. Jadi memang ini alat adalah untuk mengkolek data. Nah, tergantung si tuner terbiasa menggunakan data yang mana. Nah, posisinya ada di tengah-tengah headrest ini. Jadi kiri kanan dibelah dua. Ini adalah posisi yang penempatan mic-nya. Tingginya tadi 65 sampai 75 tergantung tinggi pengemudinya. Paling gampang lihat di spion, duduk lihat di spion, posisi dia ada di telinga. Kemudian maju mundurnya tadi tergantung mau natural time alignment-nya di mana. Biasanya kalau saya ambil 25 cm dari sini ke belakang. Penempatan mic ini sangat berpengaruh sekali untuk hasil akhirnya, teman-teman. Jadi memang ini mesti dicoba. Tetapi Pak Andre ini sudah sangat pengalaman. Jadi apa yang dijelaskan tadi berarti memang Pak Andre sudah selalu tuning. Ya, apalagi Pak Andre selalu mentuning mobil-mobil kontes itu selalu menang. Jadi apa yang dikatakan beliau, aku akan ikutin deh. Oke, Pak Andre, kita lanjut lagi yuk. Oke, kita berarti udah menentukan titiknya ini ya. Oke, ini berarti mic-nya sudah cukup nih segini, atau mau bagaimana Pak Andre? Ini udah pas. Udah pas. 25 cm. Kalau ini nah, ini dia harus horizontal. Jangan dongak begini, juga jangan nunduk begitu. Jadi rata ya, seperti ini rata. 25 cm.
ke bawahnya tergantung tinggi orang. Kalau saya itu 71 cm. Ya, tergantung tinggi masing-masing orang. Nah, kabelnya kemana? Kabel dari mic tadi. Kabel dari mic ini. Nih. Betul. Ini kita koneksi ke Clio di bagian input. Ya, input. Karena mic itu memberikan signal input, jadi input. Lalu kabel yang output ini kemana? Ini kan ada out. Yang out kemana? Yang out ini masuk di Digital Signal Processor atau DSP di bagian input. Ya, jadi outnya Clio masuk ke input DSP, kemudian dari DSP ke amplifier, ke speaker, ditangkap oleh mic, masuk lagi ke inputnya Clio. Secara logika demikian. Ya. Setelah itu tentunya Clio-nya harus dihidupkan dan dikoneksi ke komputer dengan kabel USB ini. Jadi kita koneksikan ke USB di komputer ini. Nah, satu komputer ini mengontrol 2 unit berarti. Satu unit adalah Clio-nya, satu unit adalah DSP-nya. Ya, berarti sistem di mobil ini harus menyala. Cara paling gampang untuk menyalakan mobil tanpa mesinnya nyala, karena kalau mesinnya nyala dia akan tertangkap oleh mic. Jadi supaya mesinnya nyala tapi nggak mati-mati, kita nyalakan dulu mobilnya. Kita start, lalu kita pindahkan ke gigi netral. Ya, netral, handremnya dikunci. Kalau dia udah di posisi netral, kita matikan ini. Head unitnya nggak mati-mati, nyala terus. Dan sehingga kita bisa kerja Clio tanpa terganggu. Ya. Yang saya jelaskan mengenai mic itu ada di sini ya. Tingginya sesuai tinggi orang yang mengemudi. Kedepannya sekitar 25 cm. Posisinya ada di tengah antara headrest kiri, batas headrest kiri dengan batas headrest kanan. Nah, sekarang kita masuk ke 4 tahap untuk tuning dengan Clio, yaitu yang pertama RTA dulu untuk equalizer, baru setelah itu time alignment. Ini nggak bisa dibalik ya. Baru setelah itu phase, baru setelah itu leveling dengan RTA kembali. Nah, yang kita lakukan pertama, kita mengkoneksi, ini tadi yang saya jelaskan, bahwa dari outputnya Clio masuk ke DSP, dari DSP ke speaker melalui amplifier tentunya, kemudian speaker bunyi ditangkap oleh mikrofon, balik melalui inputnya Clio. Jadi proses ini yang tadi saya jelaskan. Sekarang kita lanjutkan ke proses settingnya. Jadi di Clio ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Saya sudah kasih nomor di sini 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini kita ikutin aja sesuai petunjuk ini. Selanjutnya untuk melakukan RTA, ping noise-nya dari mana? Ping noise-nya bisa dari USB play di player. Tapi biasanya ping noise yang dari USB itu tidak stabil, terutama di frekuensi bawah. Jadi dari 40 ke 10 Hz itu biasa goyang terus, sehingga kita susah menentukan. Ping noise paling stabil adalah ping noise dari Clio sendiri. Dari mana cara dapatnya? Nah, tadi ini kita kirim output masuk ke DSP. Berikutnya kita mengambil pengukuran. Nah, di pengukuran ini kalau kita ambil sekaligus, tentunya ada tweeter, midrange, midbass, subwoofer, semuanya menjadi sebuah satu kesatuan. Bisa juga dilakukan satu persatu, tweeternya sendiri, midrange-nya sendiri, midbass-nya sendiri, subwoofernya sendiri, tergantung preferensi dari tuner. Ya, misalnya Pak Yanto udah pilih tadi crossover yang dimasukkan di DSP Language Riley 24 dB. Nah, berarti nanti bisa dilakukan tweeter, diambil misalnya di crossover berapa? 4.000 apa 5.000? Dilihat di RTA-nya apakah benar dari 4.000 turun. Kemudian midrange-nya dimasukin dan seterusnya. Nah, ini penting sekali untuk memastikan bahwa signalnya itu masuk di batas hijau. Jadi di sebelah kanan sini ini ada signal yang warna hijau ini. Kalau terlalu kecil, katakan sampai seperti ini hijaunya hampir nggak ada. Warnanya hijau muda, pengukurannya tidak akurat. Kalau terlalu besar seperti tadi merah, artinya clipping. Itu juga pengukurannya tidak akurat. Jadi supaya akurat, dia harus berada di batas hijau yang bar itu hijau. Selalu ada di bar
hijau muda, nah bar hijaunya harus selalu levelnya berada di situ, dijaga di situ. Dengan cara bisa dimainkan dari Clio, tapi kalau seperti tadi percuma karena terlalu kencang dari signal asalnya, harus dikurangin dari DSP. Nah, turunkan 1 atau Q-nya 5 dari mana tahu, Pak? Itu dari pengalaman, Pak. Jadi gini, kalau mau turunkan 1 frekuensi pakai Q5, kalau mau turunkan 2 frekuensi pakai Q4, kalau mau turunkan 3 frekuensi pakai Q3 atau 2,5. Turunkan 1 frekuensi pakai Q5. Kalau 2 Q4, kalau 3 Q3. Oh gitu. Iya. Iya. Sakti juga ya Pak Andre ya. Ya, bukan sayanya, alatnya. Nah, kalau target kita itu jangan membuat RTA rata, tapi membuat RTA-nya smooth. Ya. Nah, ini menjadi syarat yang layak untuk dilakukan time alignment. Oke. Nah, selanjutnya ke time alignment. Mengukur time ini, kurvanya bisa jelek, bisa nggak paham. Tapi kalau kita lakukan dengan tepat, ya bisa bagus. Ya, perlu Pak Andre. Time alignment itu apa? Banyak yang nanya loh Pak Andre. Time alignment itu alignment dari time. Karena speaker ini kan jaraknya ke kita tidak sama. Kita ini duduknya nggak di tengahnya mobil. Kalau kita duduk kanan, maka speaker kanan lebih dekat, speaker kiri lebih jauh. Sehingga speaker kanan selalu nyampe duluan ke kita. Yang kiri belakangan. Jadi kalau kita duduk di kanan, biasanya dengar semuanya ada di kanan. Kalau mobil standar tanpa DSP itu kita dengar semuanya di kanan. Jadi nggak ada panggung. Nggak ada panggung kiri kanan, pemainnya di tengah dan seterusnya nggak ada. Semuanya di situ aja, satu source. Dengan adanya time alignment ini, kita tunda yang kanan sehingga yang kiri bunyi duluan sampai dengan jarak yang sama dengan yang kanan. Baru dikasih bunyi yang kanan, sehingga sampai ke kita berbarengan. Nanti akibatnya kita akan punya panggung yang selebar mobil. Jadi pemainnya dari kiri ke kanan. Nah itu yang diharapkan di kompetisi maupun di pemakaian harian. Kita punya panggung istilahnya. Makanya time alignment jadi sangat penting. Apa yang terjadi sebenarnya dengan Clio itu, kita bisa presisi ngitung berangkatnya. Jadi kelebihan Clio dibanding alat ukur lainnya, salah satunya adalah dia bisa kita adjust untuk mengukur titik berangkatnya, bukan titik puncaknya. Ya walau Nah, kita udah sampai tahap kedua berarti, yaitu time alignment. Apakah dengan kita time alignment ini nanti kalau kita duduk di kanan, suaranya senternya benar-benar di tengah mobil? Enggak. Kenapa enggak? Karena posisi mic-nya di kanan. Jadi seharusnya kalau posisi mic di kanan, ya senternya nanti akan natural time alignment-nya ini senternya akan di depan kita. Jadi udah nggak nyender di pinggir, tapi juga nggak di tengah. Adanya di depan kita atau adanya agak-agak ke tengah dikit, tergantung panjang mic-nya tadi. Dia bisa di right center, agak ke dalam, ya kan? Tergantung panjang mic-nya. Kalau makin maju, ya dia makin ke tengah. Berarti kalau pengen betul-betul dengan posisi duduk kita, kemudian dia pas center tengah, posisi mic mesti dicari dong ya? Ya majuin. Tapi nanti EQ-nya kan juga berubah, Pak. Kuping kita kan diulang lagi dong? Ngulang semua? Betul. Kalau nanya, lah gue udah beli Clio kok nggak di tengah gitu. Karena memang nggak di tengah, karena mic-nya di situ semuanya akan di depan kita. Tapi makanya kita akalin dengan maju atau ke kanan supaya relatif ada ke sana. Baru nanti digeser manual. Tapi pergeserannya biasanya agak banyak atau enggak biasanya Pak Andre? Biasa. Itu sangat tergantung mobilnya juga. Gitu ya. Dan tergantung peletakan speaker ya. Semakin dia off axis, semakin dia hampir tengah. Semakin dia on axis, namanya juga buka begini, semakin lari ke kanan. Nah, kita masuk ke lanjut, Pak. Seneng nih, yang ketiga. Yang ketiga ini yang paling jarang dilakukan oleh orang, tapi sebenarnya ini juga sangat pengaruh. Namanya phase. Nah, phase itu beda nggak sama polarity? Beda. Kalau polarity itu cuma 0 180 derajat. 0 180 derajat. Jadi dari sini plus minus jadi minus plus. Kalau fase itu enggak, bisa 5 derajat, bisa 7 derajat, bisa 10 derajat, dan berputar seperti lingkaran. Jadi dia itu seperti ulir. Berat. Itulah fase. Nah, efeknya apa? Kalau phase-nya alignment, nanti pada waktu diukur RTA sambungan, biasanya kan ini bagus, mid-range, mid-bass bagus, pas disambung jeblok.
Itu karena face-nya ini nggak align. Kalau face-nya align, begini, begitu disambung lurus Pak, gitu. Atau bahkan melendung. Cara ngelihatnya begitu. Nah, ini menu ketiga, namanya face alignment ya. Leveling Pak, yang terakhir, yang keempat. Jadi telinga kita itu tidak sensitif terhadap bass. Itu memang ciptaannya Tuhan begitu. Tidak sensitif terhadap bass. Ya, makanya kalau kita nge-leveling rata-tata begitu, pasti berasa bassnya nggak ada. Jadi ketika melakukan proses RTA, semua driver tadi kan satu persatu yang di awal, midrange kiri, midrange kanan, mid bass kiri, mid bass kanan, dan seterusnya. Sekarang jadi satu semua. Kita lihat overallnya. Nah, kenapa saya selalu merekomendasikan dari mulai mid bass ini naik sedikit? Karena memang kurva pendengaran manusia itu seperti itu. Jadi kita itu nggak sensitif terhadap bass. Jadi mau nggak mau bassnya harus naik. Sebesar kurang lebih 10 dB dibandingkan midrange dan tweeter. Gede Pak. 10 dB ya. Nah itu harus di fine tune. Ada mobil yang 10 dB berasa kekencengan, ada yang 10 dB berasa kurang. Tapi biasanya kita mulai dari situ. Nah bisa juga dilihat, kalau mau lihat di internet juga ada Harman Kardon curve. Harman Kardon curve hampir sama dengan saya. Jadi di atasnya rata, mulai mid bass naik sedikit, bukan naik sedikit, jadi naik 10 dB sampai ke subwoofer. Jadi setiap orang punya curve sendiri. Biasanya kalau saya lakukan begini, kalau saya tuning bagus, seneng banget nih suaranya, menangan mobilnya, saya ukur balik, kurvanya jadi kayak apa? Itu saya jadikan referensi. Nanti saya bangun mobil lagi, kayak gitu. Nah, kurvanya kayak gitu. Gitu. Nah, kalau mau lihat kurvanya kayak apa, kita balik ke menu yang awal sebenarnya. Ini kan menunya sama dengan menu 1. Bedanya menu 1 dilakukan per speaker. Kalau yang menu 4 ini dibunyikan semua speakernya untuk ngelihat level masing-masingnya bagaimana. Jadi kurva ini ya Pak ya. Jadi betul. Kurva kesatuan, semua dari tweeter, midrange, mid bass, subwoofer. Nah, ini namanya proses leveling. Jadi biasa yang kita lakukan midrange dan tweeter berada di satu level, yaitu jadi 70 dB tadi. Sama. Lalu mid bass menanjak naik pelan-pelan sampai di 80-an lah. 80, 85 tergantung mobilnya. Terus naik sampai ke subwoofer. Mengikuti kurva Harman Kardon. Kebetulan kalau saya cocok. Kita melihat dulu suaranya. Jadi kalau mendengar itu kan relatif. Bapak bilang enak, saya bilang nggak enak, susah gitu. Tapi kalau dilihat itu jadi objektif. Ya begini kelihatan gitu. Jadi suara itu kan susah, nggak bisa kita lihat. Tapi kalau begini jadi bisa kita lihat. Nah itulah Clio. Tujuannya melihat suara. Jadi ada yang kita lihat adalah respon atau RTA, timenya, dan fasenya. Nah yang respon ini kita ulang di belakang ketika semuanya dihidupkan. Kalau di depan kita hanya per driver. Jadi intinya hari ini kan kita melakukan itu. Apakah fungsi Clio hanya itu? Sebenarnya enggak. Jadi kalau dilanjutkan terus, jadi sebenarnya fungsi Clio ini ada banyak. Salah satunya kita bisa mengukur room tuning dari mobil ini. Mobil ini gaungnya di frekuensi berapa toh? Kok bassnya nggak pendek, nggak berhenti-berhenti? Itu bisa kita lihat di responnya ini. Namanya waterfall. Ya, nanti next session kita bisa melakukan ini. Wala mobil ini gaungnya di 40 Hz. Ya kita lakukan Helmholtz resonator atau apapun untuk mematikan 40 Hz itu supaya nggak terlalu panjang. Ini kan lihat satu frekuensi nggak berhenti-berhenti, dia panjang terus. Itu bisa kita lakukan. Nah, terus apalagi kalau kita punya speaker nggak ada datanya, mau dibikin box, boxnya ukuran berapa? Atau data di internet itu kan data average. Produksi 1000 diambil 1, diambil datanya. Tapi kalau kita mau presisi, ya, mobil ini kan mid bassnya di box toh. Boxnya mau berapa? Ya mid bass itu harus diukur. Namanya tail small parameter. Nah, Clio bisa melakukan itu tail small parameter. Kemudian menentukan crossover. Harus berbasiskan frekuensi respon. Jadi Twitter ini bisa turun sampai berapa toh sebelum distorsi. Nah, ini yang nomor 3, distorsi. Harmonic distorsi. Jadi
Midrange juga gitu, bisa turun sampai berapa toh? Nentuin tadi 300. Apa dia asal-asal 300 atau kebiasaannya 300? Seharusnya nggak begitu. Kita ukur responnya dan distorsinya. Ketika dia distorsinya hampir mendekati respon, disitulah kita berhenti menaruh crossover. Itu minimumnya dia. Nah, itu yang kita bisa lakukan. Ya, perlu timbangan, perlu meteran, dan lain-lain. Lalu apalagi yang kita bisa lakukan? Kita bisa mengukur amplifier. Nah, ini harmonik masih semua ya. Kita bisa melakukan, mengukur komponen. Nah, saya lihat tadi kan pakai pasif. Itu komponennya mau diukur, kemudian setelah terpasang kita bisa mengukur komponen ini bener nggak saya taruh di 3000, bener efeknya ke 3000, dengan cara mengukur impedance-nya. Jadi perhitungan dengan akurasi di mobil bisa kita double check dengan Clio, karena Pak Yanto melakukan impedance correction dengan RC atau Sobel, itu bisa kita double check dengan Clio, Pak. Frekuensinya di mana sih? Tepat nggak? Kan maunya rata. Bener rata apa enggak? Itu bisa kita lakukan. Presisi, pasti. Nah, yang terakhir melakukan amplifier, distorsi apa enggak distorsi. Ya, orang kan sering ngasih pengukuran signal to noise ratio 120 dB. Ya, memang signalnya di sini, noise-nya di sini 120 jaraknya. Tapi noise-nya ini noise floor disebutnya. Berapa dB? Lah kalau noise floor-nya tinggi, ya sama aja. Kita dengerin Twitternya doang udah bunyi gitu. Nah, itu kita bisa ukur dengan Clio. Bass-nya kita ukur, signal to noise-nya bisa kita ukur, distorsi amplifier-nya juga bisa kita ukur. Nah, distorsi amplifier itu seperti ini. Jadi ini yang kita ukur signalnya di 1 kilo, harmonik kedua, harmonik ketiga, harmonik keempat, dan seterusnya. Total dari harmonik ini disebut THD, total harmonic distortion. Nah, itu kita bisa ukur amplifier ini total harmonic distortionnya berapa. Nah, yang terakhir jangan lupa latihan terus, baru bisa sempurna. Kalau berhenti cuman sekali doang lihat ini, besok pasti lupa. Ini permainan yang harus dilakukan sering. Dulu awal-awal saya tiap hari kita lakukan terus, di drill terus. Kok nggak sesuai sama yang saya dengar, geser mic-nya. Nggak sesuai, geser mic-nya. Kurvanya, cari terus. Nah, kalau dilihat di internet, kurva target itu kan banyak. Tinggal nyari yang sesuai sama kita. Yang pas. Nah, itu sampai sekian panduan optimasi Clio hari ini. Ini sesi kedua ya. Sesi kedua. Nanti kalau mau dilanjut, mau ngukur pasif, mau ngukur harmonic distortion dan lain-lain, bisa dilanjut di sesi berikutnya. Aduh, saya sudah nggak bisa ngomong ya, karena memang ini penjabarannya itu sangat detail banget. Kemudian cara kepenggunaan untuk Clio-nya ini sudah dikasih tahu nih tadi tuh. Aduh, pokoknya step demi stepnya, step per stepnya itu sangat jelas banget. Dan ini menjadi satu video yang sangat eksklusif banget, yang sangat spesial banget ya. Dan ini semua instalator harus nonton video ini. Nggak cuma installer aja. Jadi teman-teman Bikjatotronic sekarang sudah tahu ya, alat ukur yang untuk membuat suara menjadi baik, menjadi bagus, itu benar-benar kita nih sebagai instalator itu nggak mudah loh. Ya, makanya tuning itu ada harganya, ada nilainya. Nah, kadang-kadang nih udah dicuning masih nawar juga, waduh. Betul nggak, Pak? Padahal ini ya, ada alat ukurnya, kemudian panduannya juga ada memang, tetapi semuanya itu kembali lagi kepada installer. Betul ya, Pak ya? Oh ya, betul. Kembali lagi ke installer, kemudian kembali lagi kepada si customer sendiri. Customer itu yang dia punya uang, Pak. Yang dia berhak untuk menentukan suara. Mungkin kita bisa tentukan dengan nilai, dengan alat ukur apa segala macam, hasil poin akhirnya sudah pasti bagus. Tetapi kadang-kadang customer juga menginginkan, oh aku kayaknya kurang ini, kurang itu apa segala macam. Semua suara yang baik itu adalah suara yang dibutuhkan atau suara yang ditentukan oleh customer itu sendiri. Alat ukur menjadi satu alat untuk membuat kita nih sebagai instalator untuk bisa menyuguhkan suara yang terbaik buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan saya pasti akan datang ke sini lagi. Jangan bosan-bosan ya, Pak Andre ya. Thank you banget ya informasinya. Sama-sama. Oke, see you. See you.